Rizky, seorang pemuda berusia 19 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Keluarganya hidup dengan sederhana, dan setelah menyelesaikan pendidikan SMP, Rizky menghadapi kenyataan pahit, ia tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di pasar desa. Meski mereka bekerja keras, penghasilan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah lulus SMP, Rizky mencoba mencari pekerjaan di kota terdekat. Namun, setiap kali ia melamar, jawabannya selalu sama, ditolak. Pekerjaan yang tersedia lebih banyak membutuhkan minimal ijazah SMA, dan tanpa kualifikasi tersebut, Rizky sering kali diabaikan. Setiap penolakan membuatnya semakin putus asa. Hari-hari pun terasa panjang dan membosankan, tanpa ada arah yang jelas untuk masa depannya. Rizky mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Dengan sedikit uang yang ia miliki, Rizky membeli paket internet murah dan mulai berselancar di dunia maya. Ia menemukan hiburan dalam menonton video di YouTube, terutama konten-konten yang berisi motivasi dan cerita sukses orang lain. Suatu hari, saat sedang menonton video, Rizky menemukan kisah seorang pemuda yang berhasil meraih kesuksesan melalui YouTube. Video itu menunjukkan bagaimana seseorang bisa membangun karir dan mendapatkan penghasilan yang layak hanya dengan membuat video dari rumah. Video tersebut membuka matanya. Jika dia bisa, kenapa aku tidak mencoba? Pikir Rizky. Namun, ide ini tidak serta-merta membuatnya langsung bertindak. Ia masih diliputi rasa ragu. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari desa kecil yang hanya berijazah SMP bisa sukses di dunia digital? Namun, setelah beberapa hari merenung dan mengumpulkan keberanian, Rizky memutuskan untuk mencoba. Dengan peralatan yang sangat terbatas, hanya sebuah ponsel murah dan koneksi internet seadanya, Rizky mulai membuat video pertamanya. Ia memilih konten yang dekat dengan kehidupannya, seperti tips menghemat uang, tutorial sederhana, dan cerita pengalaman pribadinya. Rizky tidak memiliki keahlian teknis dalam mengedit video, tapi ia belajar dengan tekun dari tutorial-tutorial gratis di internet. Setiap kali ada kendala, ia tidak menyerah, melainkan terus mencari cara untuk memperbaikinya. Video pertama Rizky hanya ditonton oleh segelintir orang, sebagian besar adalah teman-temannya sendiri. Meskipun begitu, Rizky merasa bangga karena telah memulai sesuatu. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam, dan ia harus bersabar. Rizky terus membuat video secara konsisten, mencoba berbagai topik yang menurutnya menarik bagi penonton. Seiring berjalannya waktu, Rizky mulai memahami preferensi penontonnya. Ia melihat bahwa video-videonya yang berisi tips dan motivasi hidup lebih banyak mendapatkan respon positif. Rizky mulai memfokuskan kontennya pada hal-hal yang dapat memberikan inspirasi bagi orang lain, terutama mereka yang mungkin mengalami kesulitan hidup seperti dirinya. Satu hal yang selalu Rizky lakukan adalah berinteraksi dengan penontonnya. Setiap kali ada yang berkomentar di videonya, Rizky selalu membalas dengan ramah. Ia mendengarkan masukan-masukan mereka dan menggunakan feedback tersebut untuk meningkatkan kualitas kontennya. Rizky juga mulai memanfaatkan media sosial lain untuk mempromosikan channel YouTube-nya. Ia bergabung dengan berbagai grup online dan komunitas yang sejalan dengan topik kontennya, dan di sanalah ia mulai mendapatkan lebih banyak pengikut. Kerja keras dan ketekunan Rizky akhirnya mulai membuahkan hasil. Jumlah penonton video-videonya mulai meningkat, dan subscribernya bertambah dengan stabil. Ia bahkan mulai menerima pesan dari orang-orang yang merasa terinspirasi oleh ceritanya. Hal ini membuat Rizky semakin termotivasi untuk terus berkarya. Setelah hampir setahun bekerja keras tanpa henti, Rizky mendapatkan email dari YouTube yang sangat ia tunggu-tunggu, undangan untuk bergabung dalam program monetisasi. Ini berarti Rizky bisa mulai menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di video-videonya. Penghasilan pertamanya dari YouTube memang tidak besar, tetapi bagi Rizky, ini adalah pencapaian yang luar biasa.
Ia merasakan hasil dari kerja kerasnya selama ini, dan hal itu memberinya semangat baru untuk terus berkembang. Dengan penghasilan yang mulai masuk, Rizky bisa membeli peralatan yang lebih baik. Ia membeli kamera sederhana dan laptop bekas untuk mempermudah proses pembuatan video. Rizky juga terus belajar untuk meningkatkan kualitas kontennya, baik dari segi visual maupun penyampaian. Ia memahami pentingnya menyampaikan pesan yang kuat dan relevan dengan penontonnya. Tidak hanya itu, Rizky juga mulai berkolaborasi dengan kreator lain yang memiliki audiens sejenis. Ini membantu channelnya semakin dikenal dan meningkatkan jumlah subscribernya secara signifikan. Setiap bulan, pendapatannya dari YouTube terus meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Rizky berhasil mencapai penghasilan 15 juta rupiah per bulan, jumlah yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan. Kini, kehidupan Rizky telah berubah total. Dari seorang pemuda yang merasa tidak berdaya karena ijazah SEM-nya, ia telah menjadi seorang kreator YouTube sukses yang dikenal banyak orang. Rizky tidak hanya mampu membantu keluarganya secara finansial, tetapi juga menginspirasi ribuan orang melalui konten-kontennya. Rizky menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pendidikan formal atau latar belakang yang kuat, tetapi tentang kemauan untuk terus belajar, berinovasi, dan tidak pernah menyerah meskipun tantangan terasa berat. Rizky telah membuktikan bahwa siapapun bisa meraih kesuksesan, bahkan dari titik terendah sekalipun, asalkan ada kemauan dan kerja keras. Cerita Rizky menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tekad yang kuat dan usaha yang gigih, ia berhasil mengubah hidupnya dan mencapai impian yang dulu terasa mustahil. Rizky kini dikenal sebagai kreator YouTube inspiratif yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Cerita ini bisa diperluas lagi dengan menambahkan detail lain, seperti tantangan-tantangan yang lebih spesifik yang Rizky hadapi saat memulai, atau lebih banyak interaksi dan reaksi dari orang-orang di sekitarnya saat ia mulai meraih sukses.